الإسلام والإيمان ويقدم لنا بالحسنى بأقوال ولطف وعاطف وإلى قدرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في علوم في الدارين آمين. Al-Fasl Rabi'u fil Hasadi. Nah, kita sambungi semalam lah. Minggu semalam pelajaran kita yaitu halaman 193. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat taufik hidayah dan inayahnya kita dapat kembali berkumpul bersama-sama bersilaturahim. Alhamdulillah. Kita kawal lagi meneruskan pengajian kita, syukur alhamdulillah. Telah berkata si pengarang kita, Al-Faslur Rabi'u fil Hasadi. Pasal keempat pada menyatakan hasad. Nah, jadi kita alhamdulillah belajar masalah hasad yaitu dengki, ya kan? Nah, jadi hasad ini penyakit, ya kan, penyakit batin yang wajib kita buangi. Hasad nih, hiri dengki. Namanya hiri masih bagus, namanya hasad nih, nah dengki ini nah nih urusannya, ya kan. Nah, jadi hiri dengki ini wajib dibuangi. Adapun hasad jasidin, nah yakni itu dikehendaki bahasa kitanya. Yakni dikehendaki dengki itu, dan maka yaitu sebesar-besar kejahatan manusia, dan artinya dosa besar. Nah, ini yang dicela, nah ya kan, Tuhan sarik walahu oleh syarak, ya kan, dicela oleh syarak artinya berdosa, lagi hukumnya haram. Nah, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam annal hasada haram wa huwa an tuhibba zawalan na'mati min ghairika wa tuhibba nuzula musibati bih ولا تحرم المنافسة وهي أن توبته وتشتهي لنفسك مثله ولا تحب زوالها منه. Artinya, dan ketahui olehmu, ya Siti, wajib kita belajar apa itu hasad kita, bahwa dengki itu haram. Yaitu bahwa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang lain daripadamu, iya kan? Nah, ini orang dapat nikmat, no, yuk kita hiri bahimat, jangan. Salah, jadi itu hukumnya haram. Nah, ini kebiasaan yang banyak terjangkit penyakit ini, gawian itu sama, itu kebiasaannya. Kebanyakan orang, guru sama guru, iya kan? Dagang sama dagang kebiasaannya, bersaing, tapi kada sehat saingnya. Itu bang, itu ngarannya hasad bahasanya. Kada sehat di dalam persaingan, ya kan? Wah, ini diganti, nantinya kada belajar, ya kalau namun belajar kita salah. Pada bahasanya aja
hiri dengki, namanya hiri dengki kan rasa tahu kita ya penyakit nu kada boleh. Tapi ketika persaingan kada sehat nah ya lah Pina kayak biasaan dialih benar aja bahasanya karena kita tadi kurang memahaminya. Padahal itu iya persaingan kada sehat ya itu kayak apa kawan ini supaya inyak ada berrejeki lagi misalnya ya kah hiri benar. Padahal hakikatnya kayak itu hiri itu tadi hiri dengki ini bila ada di dalam hati kita ini orang ini berpenyakit nang kada mau suci hatinya biar dia apa aja bisa banyak duit tak pada ini nang dihirinya nih bang menyakitkan ke hati padahal seorang sudah jauh sudah rezeki diberi Tuhan nah ini kada sadar ya kalau itu bahayanya padahal yang dihiri tadi Allah itu memberi rezeki kayaknya tuh kada suka lawan Tuhan hakikatnya pulang nah ini nang jadi haram benar tuh hukumnya artinya wajib kita buang itu. Kayak apa kita cara tatanya itu bagaimana kita latih. Ketika kita itu tadi sama berjualan misalnya sama jualan kau dihurang aja nang payu disurang kada payu. Nah mengkata jalannya menyerahkan kepada Allah dasar rezekinya bisa aja rezeki itu. Nah kayak uang nan sabar ada di situ ya Allah menahaninya pada kegampangan. Belajar itu kita kayak apa caranya supaya orang itu tadi terus saja berjualan seorang terus jauh-jauh artinya persaingan sehat nah kada ada apa-apa dasar rezekinya seorang kan dasar balun lagi tapi kita ada rezeki seorang dasar itu pelangan amanya sama berilmu teramiam kalau nang bepalih ini namanya seorang ya lah pengetahuan orang ini nang ngalih benar padahal menuntut ilmu ini wajib hukumnya nah nang penyakit batin nang ini aturannya nang bahimat di baik kita itu ini para aulia Allah mengutamakan mereka itu batin nang bersih nah jauh kalau pangkat lawan kita ada kita ini mengutamakan yaitu nang zahir ya kayak rupa pupur begitu apa kasalun itu pada hasilnya apa ada ya kan untuk dunia benar nah nggak ada paham pulang bisa jadi dosa pulang nah jadi ini yang kita bimat nih nah bagaimana kita melatih ya setiap orang awam tuh pasti aja ya kah kita ini hamba ngarannya hamba salah terus jadi kita ya nang belajar nang ini nah mudahan kita ditolongi Tuhan kalau mengamalkan lah amin Allahumma amin nah apa jalan Imam Ghazali tadi yaitu nikmat tadi daripada orang lain tadi hendak dihilangkannya nah itu asal dan suka engkau turun bala dengan dia ya kan dahan karena balainya binian rajin sikap juga rajin dianu ini tetangga misalnya bisi galang sampai ke siku ya lah batis digalanginya sampai kalau kau berlipat lagi batisnya ini ngaran kita tadi udah ada ini nah lalu sakit hati kayak di Karukut Bidawang 40 hati sakit udahan taling sirinya ya lah lewat di muka rumah muridnya gana pulang kayak dik sarati mau binggang agak ya aku bener iya padahal dasar orang berbisul bener nah ini sudah ada sifat ini tersalah aja orang lewat ya kan itu misal benar nah lalu dan tiada haram munafasah nah ya kan ada haramnya yaitu bahwa engkau ganang-ganang nah itu nang masalah nah suka bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang lain dan tiada suka engkau hilang daripadanya kada apa-apa mahiri bana aja sampai nang itu juga apa-apa dan harus engkau sukai akan hilang nikmat daripada orang yang zalim nah ini boleh orang yang zalim misalnya
gawian jalim tadi bang, lalunya anu dan misalnya apa ya nyetak garing suka aja kita kada awal lagi nya tak anu duitnya apa suka tuh kada apa aja nah artinya ada supaya aja hilang kejolimannya itu ya kalah misalnya ini tuh patah anunya betisnya jadi kan kalau lagi jalim hatinya nih nah apa misalnya banyak kayak lagi ya gak ada apa-apa aja. Dan ketahui olehmu bahwasanya hasad itu, nah ini namanya membatalkan disidin akan ibadah. Nah ya ibadah kita hilang. Gara-gara kita sarik lawan orang benar aja dapat nikmat. Itu hasad. Ibadah kita hilang. Nah nih dan mendatangkan murkanya Allah Ta'ala pulang. Nah, jadi kita ini berhikmat benar nih. Ya kan, seandainya ada, ya kan udah naik, kadang-kadang kan nyaman. Ya kan. Ada gampangan malah dimurkai Tuhan, malah ibadah habis, malah hati kada mau sugi. Nah, pangkaingatan orang nang diberi nikmat oleh Allah. Makanya kada ketujuh, nah kada mau sugi orang bisi penyakit ini. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hasad itu Rasulullah memakan, ia akan amal. Nah, hilang bahasa kitanya amal. Amal kebajikan kita hilang. Seperti api, nah ini Rasulullah memisalkan. Supaya kita cepat paham. Seperti api jasidin memakan kayu yang garing. Satu mat benar habis amal kita kada sing ada. Nah jadi kita mudah-mudahan dipeliharakan oleh Allah. Ini adab, kalau teh adab batin nih. Nah, yang wajib kita buangi ialah hasad ini. Namun ada kan kayak gitu lah. Ya ada kena bahan diberi tiga hati itu udah kayak salib lawan orang dapat nikmat ada. Nah itu bahaya. Sama lawan kita kada ketujuh Tuhan memberi. Nah itu hakikatnya di situ pang cari Tuhan. Kada baadat hati kita. Nah di situ pang banyak kita dosa. Nah itu habis sudah kita belajar masalah hasad. Faslul khamis fil bukhli wa hubbil mal. Nah ini kita masuk pulang belajar ya kan anu fasal nang kalima pada menyatakan bakhil dan kasih akan harta. Nah ini bila kasih lawan harta jelas saja bakhil gitu. Bakhil itu bahasa kita pitih, pemalar, iya ada juga ingkin, iya ada juga. Adapun bakhil itu bokhol lah. Adapun bakhil wa hubbul mal, bokhol itu al-bukhlu ya itu kan itu bokhol. Nah itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya pemalar bakhil. Wa hubbil mal itu habba. Ya lah. Wa hubbil mal. Nah, adapun bokhol wa hubbul mal bisa. Nah, bakhil dan cinta harta. Nah, yakni yakni bakhil, nah ini artinya dan kasih akan harta. Nah ya kan maka yaitu sifat yang dicela oleh syara, yaitulah yang sebesar-besar yang membawa kebinasaan di dalam akhirat. Nah ya kan ya, orang bakhil nih bakhil ini ada pohon kayu di dalam neraka, ya. Seperti pohon kayu. Jadi bila orang bersifat bakhil, situ anda kan. Kalau orang sifat pemurah, kan lawanannya. Nah itu ada pohon kayu di dalam surga. Nah, itu bagaimana pemisalannya. Apa Jarsidin ini tadi? Orang nang bakhil, nang cinta harta, Jarsidin itu
orang celaka di akhirat kena ya kan. Lalu kita bagamat balatih pemurah. Sebab pemurah ini kekasih Allah walaupun inya tadi bungon. Itu bahasa kita kampung. Bakhil apa artinya? Bodoh. Bakhil tadi lah pitih. Artinya jahil. Tapi inya berisi sifat pemurah. Ini Allah kasih benar. Ada juga orang alim. Tapi pemalar, pitih. Nah ini disariki Tuhan. Nah jadi sifatnya ini luar biasa. Pada gampang. Nah jadi pulang kita apa? Di dalam Al-Quran. Nabi Allah menceritakan. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Artinya dan jangan engkau sangka akan orang yang kikir kebakhil tadi dengan barang yang memberi Allah Ta'ala akan mereka itu daripada anugerahnya, yaitu kebajikan bagi mereka itu. Jadi Tuhan ini Tuhan sudah mengatakan jangan kita sangka orang yang kaya bakhil tadi, orang yang banyak diisi harta tapi bakhil, itu jangan disangka jadi Tuhan anugerahku kada. Ada itu. Apa aja Tuhan? Tetapi yaitu kejahatan bagi mereka itu lagi akan dikekalungkan, akan kikir tadi, dikikirkan mereka itu dengan dia di atas leher mereka itu pada hari kiamat. Jadi api harta yang dikikirkan tadi. Ya, kikir ini lawan diri sendiri kulir mengeluarkan daripada pitihnya. Ada gampangan. Ini pian bakhil ini pian menyangkut nih menular. Kita tuh bila bakawan kan sudah ada aja contohnya ya Rasulullah banyak ada. Bila kita tuh bakawan orang mau minyak harum ya kan jadi harum. Bakawan kita orang jahat jadi jahat. Bakawan orang baik kita jadi baik kan kayak itu kalau bakawan orang kikir orang bakhil nih pian kejangkit juga. Nah kita pernah terjalani masalah kayak ini. Ini yang penting benar. Kayak apa tata caranya kita sembahyang jangan terjangkit bakhil. Contoh. Nah ini kalau kisah sudah menjalani ini. Contohnya coba itu. Kawan ini tadi peribahasa orang bahari itu katuju meulur tangga orang, tangga seorang disintak. Itu peribahasa bahasa. Kalau wajah ini yaitu berisi kikisan aja, kurik apinya aja, ruku ada diisi di tangan. Nah ini namanya. Maka orang ini perokok, ini bisa yang terjadi. Ini menjangkit pian coba deh. Tak kita bakawan lawan orang nangka ini. Artinya hingga minta rokok kawan. Nah ini kan contoh mana aja. Kan sedangkan kita berokok lah. Nah sedangkan nang kawan nih bersanggup korek api ini perokok juga orangnya lain jangan ada bisa berokok kan paling sebilah dua bilah ini minta ampian ya kalau ada ini perokok juga. Nah coba itu menjangkit pian kawan nih aja pian tuh kita tempat pitih tak tempat pitih buktinya. Nah sudah bakawan nah lalu di hati kenapa ini kawan ya kan bersanggup korek terus nah ngarang berdapatan bersanggup korek nukar rokok inya ada sedangkan inya berduit saja kayak itu nah tinggal di kita pian tuh kita tuh rajin tak umpat lahir buktinya ini pernah kita jalani iya nah kada hendak mengeluarkan rokok kada hendak lagi nah padahal seorang perokok ada iya tuh menahani diri seorang yang kada hendak merokok ini misalnya tak umpat kawan tadi belum kada wani jualnya palingan kada wani juga meminta kalau kada ada jual kalau seorang perokok ya kalau perokok pada ada jadi kantong kan kada penyakit lah menjangkit. Nah kayak apa caranya supaya lepas daripada bakhil ini daripada kikir ini kayak itu iya jar Nabi kullum ri'im manawa
tiap-tiap sesuatu pekerjaan apapun hendaklah serta niat. Di sini kuncinya. Di niat ini Allah akan mengabulkan ya supaya kita selamat daripada sifat kikir tadi. Siapa berniat nukar ruku ini tapi bila ada kawan nang itu tadi aku bari. Coba niatakan kita. Balum inya ada sudah kita menginyawa tak sini kita berokuan sudah balum inya minta sudah kita andaki sebab niat kita tidak itu. Nah itu tata cara keluar daripada kikir tadi, bakil tadi. Itu ini menjangkit, ini kita sudah pernah menjalani yang ini. Nah itu misal benar aja kias saya ke lain kita. Maka dasar kayak itu kan mau kada mau dasar kayak itu jalannya. Nah, supaya kita kada terjangkit kulum ri'imana. Maka dasar itu kuncinya kita beramal nih, paham? Insya Allah lah. Jarang kalau kita baru paham, bisa terumpat kita. Ini kan diantaranya aja, ya kan? Misal kan kita belajar ini penyakit hati ini ya kan, nah wajib kita buang nih. Dan seandainya adanya bisa ya kita ditekan terus kadang si A si B bang kita jalan nih. Pernah itu kita kamu maukan juga namun Allah sang kurit api aja rukunya kada paruku kurang lebih ini paruku juga tapi hingga bisa kurit api ini namanya anda kita berhubung apa saya diandak kalau di isapinya sama aturan sehari habis itu sehari aja nah ini kan menjangkit kena kawan aja sama minggu sebulan kan jadi putih. Nah artinya kita dengan syahid ini nang menjangkit ini nah jangan sampai kita kayak itu kayak apa caranya keluar di antaranya kan kayak itulah di antaranya jalannya supaya kada menjangkit bakil tadi. Nah nuka ruku berniat dulu ada kawan nang itu tadi aku bari iinya nah keluar itu niatakan harus dah supaya kita jangan terumpat bakil jangan terumpat kikir ini menyebabkan ya sampai ke diri seorang kada mau anda padahal ada jerukun padahal mau aku ngejena ini kan misal nang perokok nih kayak itu juga itu misal yang lain kayak itu dah nah, paham lah insyaallah dan itu jawabannya atas supaya kada terjangkit. Larang benar nih pian untung benar tapi kan pertolongan Tuhan juga ya tapi yang penting ilmunya kalau dulu lah nah ilmunya apalagi jersidin nih nah, jangan disangka orang bakil tadi dapat anugerah Tuhan kada itu jar Tuhan aku ujinya tapi bila kada mau bertaubat pokok alu makan apa itu tuh bahasanya tuh bahasa kita tuh nang hartanya itu tadi menjadi api neraka di hari kiamat. Nah, kada selamat artinya dah. Nah, ya kan? Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, iyyakum wal bukhla fa innahu ahlaka man kana qablakum. Nah, ya Rasulullah takuti oleh kamu akan kikir. Nah, Nabi jangan hendaklah ikan takut. Nah, jangan hendaklah ikan kikir ini kita takuti. Karena bahwasanya ia membinasakan akan orang yang dahulu-dahulu daripada kamu. Nah, jadi orang-orang bahari itu jadi binasa akan oleh Allah karena mereka itu banyak bersifat bakhil. Jadi musuh Tuhan. Lain boros tuh lain lah pemurah, tapi boros lain. Ini ada orang boros benar aja, itu lain. Ini pemurah, karena lawanannya ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala apa? Nah lainlah kita ke bawah lah. Dan lawan, nah ini lawan bukhul tadi itu yaitu sakha. Itu sakha, itu bahasa Arab yakni murah hati. Nah ini nah wajib kita andaki. Sifat bakhil tadi wajib kita buang. Sifat pemurah ini wajib kita hiasi hati kita. Nah ini anaknya belajarnya. Nah jadi ini belajar akhlak ngarannya, belajar tasawuf yaitu batin kita dibagusi ya di dalam hati. Kalau anda tanya sifat-sifat ini dalam hati, dalam hati. Nah apa di situ? Lawannya ya sidin murah hati. Ya kan yaitu sifat kepujian. Nah ya kan
Orang ketujuh yang dipuji ulu syara artinya berpahala. Nah, ya kan? Allah Ta'ala pun coba itu berfirman, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, ya Tuhan. Barang siapa dipeliharakan akan dirinya, ya, daripada kikir Tuhan nyala. Nah, jadi kita terus menerus minta kepada Allah bahwa kita ini menyatakan hamba, kada kawa apa-apa. Yang jadi sifat-sifat nangka ini hendaklah kita kaji dan selalu kita minta kepada Allah sifat nang terpuji ini, dan sifat-sifat nang kada terpuji selalu minta kepada Allah bahwa kita minta hilangkan. Kayak itu adatnya dalam hati. Nah, lalu kita nyaman, aman. Pina hilangan sifat nang tercela tadi, pina datangan sifat nang terpuji tadi. Nah, itu. Jadi minta terus. Fastahid wasta'in. Oh, baik itu berhimat dan minta. Ini akhlak. Adab iyalah kepada Allah. Kenapa jar Tuhan ini nah? Barang siapa dipeliharakan kayak Allah. Artinya Tuhan ngelatah memelihara. Nah, kita selalu minta terus menerus akan dirinya daripada sifat kikir, maka mereka itulah yang dapat kemenangan di dalam akhirat. Artinya orang yang beruntung. Mudahan kita diberikan Tuhan inilah. Amin Allahumma amin. Tuhan juga menyuruh minta di sini. Nah, itu artinya dipeliharakan kalau. Nah, artinya kita minta berusaha. Nah, walaupun kadang beri batas kan usaha kita, tapi itu adab ngarannya. Nah, dia disuruh berdoa terus. Jadi doa itu termasuk mukhul ibadah, otak ibadah. Gitu tuh. Nah, pinanya kita. Ya nang adab kita kena bangun guring, kita bahanu ya ngani benar. Pada paham lagi ialah padahal di situ dari Imam Ghazali fajtahid bahimat. Nah, di situ bahimat benar aja. Apa bahimat? Bahimat tadi nah supaya muntung kita ingat lawan Allah. Nah, ya kah hati kita ingat lawan Allah, yaitu bizikrillah ta'ala. Itu bangun guring itu adabnya kena kita sampai di sana. Ini kan anu hati anu aja membaca kita kena yang menjadi anunya matanya ya lah sarahnya marokin ubudiyah kena insyaallah. Tapi itu Arab senian kan, tapi kan apa kita belajar ada diulang di situ bacaan bangun guring. Jasidin berhimat kita bangun supaya bangun subuh. Nah, itu adalah adabnya. Nah, kenapa? Sebab kewajiban kita sembahyang subuh. Nah, gitu. Tapi bila kita kada subuh berarti berdosa kita. Kan kayak itu adab itu. Lalu begamat mengamalkan. Kenapa khasiatnya? Di antaranya bangun subuh orang itu bagus, muka kena cerdas, macam-macam lah. Nah, di antaranya lagi orang bangun subuh itu di antaranya pergantian malaikat lawan malaikat malam dan siang. Itu pergantian menjaga malam dan siang itu menyaksikan kita di dalam ibadah. Itu hebatnya. Ada gampangan banget. Dan ulang yang paling hebat, ulang kita bangun subuh itu yaitu dapat doanya Rasulullah. Ya Allah, ada itu doa Rasulullah. Ibu kuriha jadi ummati ya kan, beri berkat subuh itu bagi umatku. Jadi subuh itu bila orang tuh bangun subuh itu dapat doanya Rasulullah. Ya nang coba itu bila orang bangun penyubuh itu dasar kena nyaman. Padahal gawian sama aja. Kena kada kayak usang asik ya lah, seri-seri itu pun udah nyata aja kita paham gitu. Nah, itu adab diantaranya. Dan lagi diantaranya adab pastahid kita mengingatkan. Nah, ini adab nih, belajar dulu masalah bangun guring ini. Maka pada mulai situ kita mulai bangun guring sampai kita guring lagi itu tuh. Jadi dimulai bangun guring di situ kita ceritakan. Ayo. Apa pulang enggak itu disunatakan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Coba bahas biar doa-doa itu. Ada kita kan kayak itu benar aja lagi sunat membaca pada di dalam hati kita langsung ketika kita itu tadi bangun mailan
alhamdulillah ini muntung zikir kepada Allah. Hati ingat bahwa aku ini dihidupkan Tuhan bakasnya mati. Nah itu kan amal ma'rifah kalau dia orang melatih itu orang bangun guring hanya situ Allah sudah menyatakan bahwa seorang ini hamba. Nah itu adat mengadangnya, itu tasawuf mengadangnya. Mulai bangun guring itu lalu kita berputar sampai guring pulang. Ada pulang hingga Allah Ta'ala. Itu adat dengan kita barang mengisahkan cerita orang yang soleh-soleh barang boleh ya kan. Nah, supaya kalau kita meniru kan kayak itu kalau hasilnya belajar nih. Untung banget di orang. Insyaallah kita bahas. Alhamdulillahilladzi ahyana ya kalau dihidupkan ba'da ma'amatana ya kan kan. Nah, jadi kita di situ bangun ingat muntung ini dari zikir, hati kita ingat bahwa aku ini tadi bakasnya mati, ya kan al-maut akal an-naum akal maut ya kalau orang guring itu kan saudaranya mati, kalau aku ini mati, misalnya aku hidup, ini hebatnya Tuhan, ini kuasanya Tuhan, no langsung aja berarti seorang ini hamba, kan? Jadi dihidupkan hidup pulang, wah benar nyaman, itu amal ma'rifah di situ. Dan artinya hati ini kita. Muntung tadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana ya kan mati kala wa ilaihin nusyur kepada Allah kita kembali. Nah, di sini orang banyak pertanyaan. Banyak orang kena ditakuni. Mungkin kita ke kampung-kampung tuh biar jawabannya lawan di kita. Di kitab tuh kemana garang kita mematok. Anjir, orang mati nih. Jika mau adanya menyembahyangkan mana? Anjir. Nah, yuk yang kali benar ini. Aku juga menyembahyangkan bujur aja disuruh bang. Enggak ada lain dia jawabannya kan antik dulu orang kampung nih kan. Bilang pertanyaan tuh kada ada lalu di kitab, jawabannya pun padahal ada di kitab. Nah, ini harus paham. Nah, itu bila penjalan dia takut orang lain. Nah, kada ada di kitab tuh takut orang. Nah, jadi harus paham bang. Kemana gareng kamu mata? Kemana gareng kamu ngapa nih? Jauhnya deh. Kita jawab mematak ke kuburan ng batu itu udah cukup buat betabuk nah situ uang kita tawakan orang. Nah, itu belajar dulu juga. Nah, padahal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya daripada Allah kembali kepada Allah. Alhamdulillah itu jawabannya. Artinya ke Tuhan. Inilah disinilah hakikatnya artinya nang kada sing hancuran. Oh, diulang jauhnya. Ayo pian. Dan wa ilahin nusyur ni gina. Ya kan? Kepada si dinah kembali. Maka pas kalau dia bilang. Nah ini jalan-jalan biar tancak dia tuh malam lah. Sampai tengah malam belum dia nang ya. Amalnya yang penting gitu. Nah, ulun kayak tuan aja. Wah ini ulun gak bisa lagi tanya jawab. Dan ulun bacaan gak usah. Orang menakuni itu dia tahu aja jawabannya. Itu kan dapat lu lagi. Tapi Abah Hadi nih guru rantau nih tahu. Apa ada jurung ada guru rantau aja ada orang santai ya. Dapat guru rantau nganga orang. Sidin nang bebanu orang betakun orang apa kata orang sidin. Tahu rasa itu dapat guru rantau. Nah itu diantaranya. Kita kan belajar adab dia bagamat lah melatih ya kan. Nah ini sifat bakil tadi wakubul mal. Jadi hendaklah yasidin kita. Nah ya kan faulaika humul muflihun. Ya kalau tadi di akhirat kita beruntung. Sabda Nabi pulang as-sakhahu ya kan. As-sakhahu sajaratun tambutu fil jannah. Nah ya ini tadi fala yalijul jannata illa sakhiyun. Nah wal bukhlu sajaratun tambutu fin nari fala yalijun nara illa al-bakhila ila bakhilun. Ya kan? Nah, murah hati itu, nah ya kan artinya orang nang pemurah, orang nang ya tadi pengasih sayang, artinya pemurah harta, pemurah macam-macam lah pemurah ini, kan murah hati tadi. Tapi bila murah hati itu seluruhnya tuh ya kan pemurah.
Satu pohon kayu yang tumbuh di dalam surga. Nah, sifat pemurah ini, lalu kita ada bersifat ini, pohon kayu kita gitu. Artinya ini masuk surga, pastikan kayak itu. Ini kan permisalan menanya. Nah, maka tiada masuk surga itu, nah kan melainkan orang nang murah hati, kan ya kan? Nah, mudahan kita diberikan Tuhan ini. Amin. Allahumma amin. Maksudnya ia pemurah tadi nang katuju bababarian, nah bahasa kampungnya kayak itu katuju bahadiah, katuju basadaqah. Nah, mulai awak ya, apalagi guru itu kenal benar di atas segala-galanya. Mama abah masih di bawah oleh guru. Nah, apalagi nggak pian nih, ini kan tekanan babnya biar ini padahal. Lalu pian misalnya mendangani akan guru bertanam. Nah, ini kan babnya nih lah. Itu pian ngarannya pamurah lawan awak. Aida. Pamurah lawan awak. Nah, ini sama aja hanya pemurah hati tadi kan. Ya duitnya kan aida. Lalu mendangani himung hati itu pahalanya itu kada tahu lagi ya. Namun kita belajar di sini. Nah, ini bahan kita bisa jual, bang guru coba duit aja sih dan ya, wah ini mobil malah aja, nah iya, kain artinya ini nanti begamat kita ini, supaya kita tahu melaksanakan ini. Ini ada baru pendapat kita, jadi nyaman pada seorang mengejar, mana ada guru berusaha. Ya, tabila tawadah guru itu duit nang pian jurung itu bukanya ke jalan Allah coba itu. Yudan, ada dalam kemana-mana apa. Tapi kita benar aja kada pahamnya karena bodoh kita. Ya ada orang yang berpendapat dua itu. Ada yang sidin, bang sidin kawan muka motor nyaman kalau bahan apa nyaman sidin kan lah. Ada kawan berperai galak kan istilahnya tuh agama atau jalan kan kayak itu ada ini kan tuh jadi mobil yang dibalik lagi nah apa padahal ya kawan sini kapal terbang pulang supaya agama itu tadi ya lu itu sini kan itu ada ini bahan kita salah paham terus tapi nama ngaji ini alhamdulillah pahaman aja bang ini mau bayar paham nih gini nang ngaji benar. Dikiranya siapa? Diurang duit itu hangan akhirat. Alhamdulillah itu mobil itu kan ada zikir semuanya. Ada dulu nang rono ini sedino kok ada. Pol ulun ini coba itu. Pol bang. Aku tak. Kalau itu ada. Berlatih ulang ini kan tak harus berni'mah aja lah. Kayak kita ni lah malam esok sok boleh kelak malam esok itu dilajari kekanakan dan diberi makan. Alhamdulillah Allah sudah tahunnya itu kan nyaman kalau menyebab amunnya apa nih bebadas amunnya duit nyaman kan siapa aja udah mau istilahnya alhamdulillah dilajari pulang beri makan. Wayah ini pulang alhamdulillah kurang lebih 5 bulan ada pang sudah mengamalkan di kantong ini nah ada bisi duit ricihan 100 200 diandap di kantong imbah tuntung dilajari tadi kan bandiran ada kina nang tertinggal nang beli 55 nah 20.000 seorang barang ada nang 50.000 itu alhamdulillah apa itu ini tahadus bin ni'mah dan sampai kita paham supaya kita mencari yang mengamalkan ridhonya Allah. Nah ini kan itu kalau tadi coba deh amun orang bakil nah apalagi guru itu dianjurkan banget ya ada hendak membaca aja kan mengamalkan ya bagaimana mungkin latihan aja juga kayak mudahan kita kawat terus menerus lah amin Allahumma amin alhamdulillah nah bila itu mulitan itu bisa ngoda Mas ada kawa banyak barang 10.000 surang kan kawa juga kewarungan berikan bagi yang tinggal dong seberataan minyak kawa itu seberataan bang nah ini belum kawa tapi latihan tadi itu nah ini yang kita cari di sini as-sakha sajaratun tadi ada kalau tadi nah ya kan tumbuh di dalam
surga orang ya kan, melainkan orang yang pemurah juga hati tadi. Dan kikir itu satu pohon kayu yang tumbuh di dalam api neraka. Nah, maka tiada masuk ke dalam surga itu melainkan orang yang kikir juga. Nah, ya kan bahasa kita pitih tadi. Nah, kita tarusakan sedikit lah. Nah, coba itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahihul jahil. Nah, ya kan, ahabbu ilallah taala minal abidil baqil. Nah, artinya orang nang pemurah hati tadi, nang katujuh babarian tadi, yang jahil orang ini kada berisi apa-apa. Jahil itu bahasa kita bungul, orang ini bungul aja. Nah, tapi inya ada bersifat pemurah. Artinya katujuh babarian lah bahasa kitanya. Ini dia terlebih baik daripada orang yang membanyakan akan berbuat ibadah tetapi kikir dan dia alim sekalipun. Orang ini alim pulang, bapak ibadah pulang, tapi ada bebarian ketujuh saruan aja guru aja. Orang saruan aja guru ini ada pernah menyarui orang. Nah iya, kikir kalau nggak Nasidin diadakan di rumah tuh beri makan nih orang seminggu sekali, kayak sebulan sekali, kayak guru dah. Ini kada. Nah, ya, itu disariki Tuhan orang alim tuh, kikir. Sekalinya orang nambungul tadi aja, tapi nya ada bersifat pemurah. Ini, nah ini bisa jadi wali ini. Nah, gampangan itu aja. Jadi ya kita beramal berlatih. Arti wali itu Allah sayang, itu benar aja. Ini kada kena wali, kan kita terobong jago kena. Maka itu wali hadang dulu, diitihi dulu karamat ka, istidrat ka. Kita itu rejin ya kah. Jadi tahan timpos ya wali, pang ini hadang dulu wali kita. Nah coba itihi orang wali, Nabi memadahkan. Kita banyak tertipu. Nabi apa itu bersabda? Nah, ma ja'alallahu waliyan lahu illa ala sakha wa husnil khuluq. Nah ini artinya tiada menjadikan oleh Allah akan aulianya, nah melainkan atas murah hati dan baik perangai. Dua ini catat. Nah, artinya bila orang tuh baik akhlak berarti orang tuh berilmu. Jadi syarat orang wali itu orang alim, memakai ya lah, berakhlak baik. Jelas benar lebih mudah. Paham juga? Paham lah. Lalu apa yang sebutin pamurah, lagi kada pemarah. Itu aja. Tapi bila ada sifat nang itu wali orang itu. Ada perlu kita nang melihat karamah sidin nang apa? Kita ini ingin hendak melihat nang keajaiban terus. Padahal sifat nang ada tu nang sidin pemurah, sidin baiknya, sidin alim, itu sudah. Nabi yang memadahkan itu walinya Allah. Ayo, nyaman aja mainan duit itu, tapi baru kita kada tanu terlihat di orangnya, baru pada sifatnya nang ini dilihat. Pemurah hati, artinya perawaan. Orang itu kada tersinggung, macam-macam. Ini kada ya Allah bertemu bukan dalam guru kan apa misal kan aja udah mau gitu. Ada orang Assalamualaikum Rasulullah itu uksus salam ya Rasulullah, wantarkan oleh bahasa kitanya parawaan. Itu ini kada itu hal yang tidak mau tindin. Nah ini misal kan aja lah, jangan kayak itu. Penandu bener lah lawan wali itu penandu lah. Penandu bener. Nabi kok memadahkan nampak benar. Sedang lah. Limpat jamnya. Nah ingin situ lah. Insya Allah minggu akan datang kita sambung ya lah. Minggu akan datang pray dulu lah. Tanah tugas ke lain.
Jadi minggu akan datang ini kita insya Allah Pak ya dulu. Nah minggu akan datang ini kita sambung. Mudah-mudahan panjang umur kita, sehat badan, rezeki luas, ya kan. Itu dapat pulang kita ngaji lisan ulama. Alhamdulillah. Jadi ini kita ingat itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita malam ini ya betah.